Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin dari Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban dari tugas mata kuliah Data Science. Berikut ada soalnya. Yang pertama, bukalah file dataset Social Network Ads (SCV) pada link Google Drive. Dataset tersebut adalah salah satu dataset yang sering digunakan dalam analisis dan pemodelan prediktif di bidang pemasaran. Dataset ini berisi informasi mengenai pengguna media sosial yang melihat iklan dan apakah mereka membeli produk yang diiklankan. Berdasarkan beberapa atribut, ada beberapa fitur atau variabel pada dataset tersebut. Saya jelaskan menurut pemahaman Anda. Soal yang kedua, dari dataset pada nomor 1, hitunglah mean, median, dan modusnya, jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya, varian atau ragam, dan standar deviasinya dari masing-masing atribut yang ada pada dataset tersebut. Lanjut yang soal ketiga, dari dataset pada soal nomor 1, buatlah visualisasi data dalam bentuk scatter plot antara fitur atau variabel kolom ke-1 dan ke-2. Kemudian deskripsikan scatter plot tersebut menurut pemahaman Anda. Terus yang B, histogram untuk masing-masing fitur atau variabel. Kemudian deskripsikan histogram tersebut menurut pemahaman Anda. Dan yang C, box plot untuk masing-masing fitur atau variabel. Kemudian deskripsikan box plot tersebut menurut pemahaman Anda. Dan untuk soal yang keempat, dari hasil visualisasi yang Anda hasilkan pada soal nomor 3, jawablah pertanyaan berikut. A. Dari ketiga bentuk visualisasi data tersebut, manakah yang menurut Anda paling baik untuk melakukan eksplorasi data? Jelaskan jawaban Anda. Yang B. Apakah dalam dataset tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier? Jelaskan jawaban Anda. Oke. Lanjut ke sesi jawabannya. A. Fitur atau variabel dataset tersebut. Dari dataset tersebut terdapat 3 fitur atau variabel utama, yaitu ada age, dengan tipenya itu ada numerik, integer. Itu adalah usia pengguna media sosial dalam satuan tahun. Terus fitur yang selanjutnya ada estimated salary. Tipenya itu numeric atau integer. Deskripsinya itu estimasi pendapatan tahunan pengguna. Lanjut ke itu ada juga yang purchased. Tipenya itu kategorikal, biner 0 atau 1. Untuk deskripsinya, label target, apakah pengguna membeli produk setelah melihat iklan. 0 berarti tidak membeli dan 1 berarti membeli. Untuk mean, median, dan modusnya, di age, mean-nya ada 37,655. Untuk median 37, modusnya 35. Di estimate salary, itu mean-nya ada 69.742,5. Untuk mediannya 70.000, modusnya 72.000. Di purchase itu medianya 0,3575, medianya 0 dan modusnya itu 0. Oke, lanjut di jangkauan dan nilai-nilai kuartil. Di age minimal 18, kuartil 1 29,75, kuartil 2 37, kuartil 3 46, maksimal 60, jangkauannya ada 42. Di estimate salary minimal 15.000, kuartil 1 40
45.000, di kuartil 2 70.000, kuartil 3 88.000, maksimalnya 150.000 dan jangkauannya itu 135.000. Untuk purchase itu minimalnya 0, kuartil 1 0, kuartil 2 itu 0, kuartil 3 1, maksimal 1 dan jangkauannya 1. Untuk varian dan standar deviasinya, di H itu variannya itu 109,8907, untuk standar deviasinya 10,48288. Di estimate salary variannya ada 11626022701. Di standar deviasinya ada 34,096,96. Untuk purchase itu variannya ada 0,2302694. Di standar deviasinya ada 0,479864. Lanjut ke visualisasi data dari scatter plot. Untuk penjelasannya, di struktur visualisasinya sumbu X ini yang di bawah ini untuk usia X, untuk sumbu Y yang di sini itu untuk estimate salary, perkiraan pendapatannya. Di tiap titik ini mewakili satu pengguna media sosial di sini. Keterangannya, titik-titik tersebar secara luas menunjukkan variasi dari usia dari 18 hingga 60 dan pendapatan dari 15.000 hingga 150.000. Tidak ada hubungan linear yang jelas antara usia dan pendapatan. Lanjut ke visualisasi data histogram untuk age-nya ini. Ini untuk histogramnya, usia terbanyak berada di rentang 30 sampai 40 tahun, terutama di sekitar usia 35 nih. Di sini. Sebaran dari usia 18 hingga 60 tahun menunjukkan beragam segmen pengguna. Jadi dari 18 tahun sampai 60 tahun. Pengguna media sosial menjadi target iklan didominasi oleh kelompok usia dewasa, muda, dan menengah. Lanjut ke estimate salary. Ini untuk histogramnya, banyak pengguna berada di rentang pendapatan 40 sampai 90. Tetapi terdapat lonjakan nilai tinggi seperti 150.000. Pendapatan mayoritas pengguna berada di level menengah. Lanjut ke histogramnya purchase. Histogram bersifat bimodal karena ada dua nilai. 0 ini tidak membeli, jumlahnya ini lebih banyak, dan 1 ini lebih sedikit, sekitar 35% dari ini 0. Lanjut ke box plotnya age untuk umur. Median garis tengah berada di usia sekitar 37 tahun. Untuk boxnya ini mencakup usia sekitar 29 sampai 47 tahun, menunjukkan area mayoritas data. Whiskers menjangkau dari usia 18 sampai 60. Ada beberapa outlier yang mungkin berada di usia paling muda ini dan paling tua. Lanjutnya untuk estimate salary. Nih, median gaji sekitar 70.000. Untuk IQR boxnya ini menunjukkan rentang gaji antara 46.000 sampai 90.000. Banyak outlier ke atas, dengan beberapa pengguna memiliki pendapatan sampai 150.000. Lanjutnya di purchase. Karena hanya terdiri dari 0 dan 1, box plot hanya akan menunjukkan distribusi frekuensi.
tidak memiliki median atau WGR yang bermakna dalam konteks numerik nih. Karena memang 0 dan 1 saja. Visual akan menunjukkan posisi label mayoritas adalah 0, tidak membeli. Lanjutnya ke visualisasi data. Dari ketiga bentuk visualisasi data tersebut, boxplot adalah bentuk visualisasi yang paling efektif untuk eksplorasi data awal karena menggambarkan sebaran data secara ringkas, membantu deteksi outlier, dan memberikan gambaran distribusi dan simetri, serta dapat digunakan untuk perbandingan antar fitur. Nah, terdapat beberapa nilai ekstrim atau outlier pada fitur-fitur berikut. Di estimate salary, rentang sangat lebar dari 15.000 sampai 150.000. Banyak nilai berada jauh dari rata-rata dan kuartil di atas itu kuartil 3. Outlier terutama pada gaji tinggi, misalnya di atas 130.000. Untuk age, usia minimum itu 18 dan maksimum itu 60. Meskipun usia ini masih dalam rentang realistis. Nilai seperti 18 dan 60 bisa dianggap outlier tergantung konteks pemasaran. Dan di purchase, karena hanya berisi nilai 0 dan 1, tidak memiliki outlier numerik. Namun dari sisi distribusi, mayoritas adalah 0, sehingga 1 bisa dianggap minoritas kelas. Oke, thanks. Oke, baik, cukup sekian dari pembahasan tugas kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.